Hai Bang Pendi, mesti buat Al-Quran kan baca Jangan tafsir. bahasa Aceh, bahasa Indonesia biar orang paham. Eh, Kalau boleh tadi saja, Pak. tafsir, Coba-coba lihat. tafsir. Kalau tafsir itu sudah buah pemikiran manusia nantinya. Mungkin penafsiran Bang Mulyadi berbeda dengan penafsiran yang lain. Saya sangat yakin. Karena buah pemikiran manusia. Begitu juga penafsiran si A, penafsiran si B. Nah, kalau saya melihat ayat ini yang saya tanyakan, dhahir yang dimaksud Allah yang dhahir di sini siapa? Yesus mengatakan dirinya yang awal. Yesus tidak menunjukkan orang lain yang awal. Coba Bang Pendi, Alfa dan Omega, Alif, Wutov kalau bahasa Ibrani. Akulah yang awal. Yesus tidak menunjukkan dialah yang awal, dialah yang akhir, tidak. Tetapi Yesus berkata kepada kami orang Kristen yang percaya kepadanya, akulah yang awal, kata Yesus. Akulah yang akhir. Tetapi di ayat bentar dulu. Tetapi di ayat ini, huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, Yesus juga dialah yang kelihatan. Bagi kami Yesuslah Elohim yang kelihatan. Karena Elohim yang tidak kelihatan itulah Bapa di surga. Nah, supaya kami bisa mengenal Bapa kami di surga, kami melihat pribadi Yesus. Nah, pertanyaan saya, dia di sini apakah Abang kan tadi sudah menjawab. Dia di sini merujuk kepada pribadinya Allah. Kepada dia. Dia di sini berarti huwa itu merujuk kepada saya, bukan merujuk kepada dia. Tapi kalau kita melihat teks, ya, melihat kalimat huwa itu merujuk kepada dia. Tapi kan Bang Mulyadi bilang tadi bukan merujuk kepada dia, tapi merujuk kepada pribadinya Allah. Ini berbicara tentang Allah sendiri. Bukan berbicara tentang Allah mengetahui perbuatanmu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tidak seperti itu. Itu sudah penafsiran yang sangat yang lari jauh daripada Al-Hadid ayat 3. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Izin Pendi Aceh. Oke, Bang, silakan. Ya, saya ingin bertanya sama Pendi Aceh, Bang. Ya, silakan tanya aja dulu, Bang. Ya, apa yang mau ditanya? Kabarnya Bang Pendi, baik. Ya, Bang Pendinya lagi itu ya. Kemana Bang Pendi? Perangkat kayaknya. Kayak lagi jauh dari perangkat mungkin. Oh. Ya, gimana Bang? Apa yang mau ditanyakan, Bang? Sebenarnya gini Bang Nabirong, saya kan ingin bertanya tentang Bang Pendi ya kan. Tapi tidak masalah juga ada Bang Nabirong. Iya, tentang apa itu Bang, bisa dijawab? Tentang Yohanes 14 ayat 12 Bang Nabirong. Kan di situ tertulis, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Ya. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya. Sebab aku pergi kepada Bapa. Itu bagaimana penjelasannya Bang Nabirong? Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa sih yang dilakukan Yesus? Pekerjaan-pekerjaan apa sih yang dilakukan Yesus, kan gitu, Bang? Iya. Iya. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus kita bisa melihat contohnya adalah seperti dia menyembuhkan, dia memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang, ya, dia memberikan orang lain makan, dia menunjukkan kasih, ya itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Lalu nanti orang akan bilang, kenapa kalau gitu orang Kristen kenapa saja tidak mati disalib? Kan Yesus juga mati disalib. Yesus mati disalib bukanlah suatu yang dikerjakan. Nah, itu bukan pekerjaan, gitu kan. Jadi kalau dibilang
Pekerjaan itu adalah sesuatu yang memang dilakukan. Nah, untuk memberitakan Injil, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, untuk melakukan mujizat-mujizat, bahkan mujizat yang lebih besar yang pernah Yesus lakukan dilakukan orang lain, gitu. Nah, inilah yang Yesus maksud, gitu Pak. Itu yang disebut, gitu. Jadi cuman itu pekerjaan-pekerjaan Yesus, Bang. Ya, apalagi yang menurut Bapak yang tidak dilakukan? Yang di situ kan sebab aku pergi kepada Bapa itu maksudnya bagaimana, Bang? Ya, kan sebab aku pergi kepada Bapa, kan Yesus akan pergi kepada Bapa. Lalu apakah nanti orang Kristen akan pergi kepada Bapa? Iya, jelas. Makanya Yesus bilang, tadi Pak Cipto udah jelaskan, aku menyediakan tempat bagimu di surga, sebab aku pergi kepada Bapa dan di sana aku akan menyediakan tempat, aku menyediakan rumah di sana bagimu. Nah, jadi apakah ketika Yesus pergi kepada Bapa kita juga bisa ikut serta ke sana? Iya, Yesus mengatakan begini, siapa yang menang di dalam Wahyu, siapa yang menang sampai akhirnya kesudahannya, ya, aku akan menjadi Allahnya dan mereka menjadi anak-anakku, yaitu di rumah Bapa itu sendiri. Gitu, Pak. Lanjut, silakan. Apalagi? Maksud Bapa dari Yesus itu siapa? Bapa itu adalah Allah sang sumber itu, Pak. Kalau itu nanti kita lari kepada pembahasan Tritunggal, Pak. Jadi tidak ada korelasinya nanti. Jadi akan bergeser lagi apa yang kita bahas. Gitu. Itu udah jauh dari pembahasan ya. Ya, nanti kalau itu punya sendiri. Nanti kalau memang mau Tritunggal ya Tritunggal sekaligus. Nanti untuk pekerjaan-pekerjaan seperti Yohanes itu kita pisahkan dulu dari situ gitu. Supaya tidak terlalu melenceng jauh. Nanti akhirnya lari sana lari sini, Pak. Lebih enak, Pak, untuk berdialognya. Ya, ada lagi Bang Go Fashion yang kira-kira bisa kalau ini apa ya? Bang Nabirong, satu lagi. Ya, siap Bang Go Fashion. Jadi apa namanya, Yesus itu kan disalib, Bang Nabirong. Ya. Yesus mati nggak di tiang salibnya itu? Oh, kalau menurut pandangan orang dia mati. Menurut pandangan orang Yesus mati. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan dia turun ke dalam kerajaan maut, Pak. Dan untuk merebut kunci kerajaan maut dari tangan iblis. Jadi lalu dia bangkit kembali. Seperti itu, Pak. Nah, berarti di pandangan manusia Yesus mati ya? Ya, itu makanya dikatakan begini. Itu makanya dikatakan perumpamaan seperti Nuh. Ketika Nuh orang lihat dia sudah mati dimakan ikan, tetapi apakah dia mati? Kalau di dalam Alkitab dikatakan Nuh masih berdoa. Artinya kalau kita mau berpikir secara logis artinya dia tidak mati. Nah, tetapi secara pandangan manusia dia mati karena sudah dimakan ikan, lalu dimuntahkan lagi di hari yang ketiga, betul Pak? Nah, apakah Nuh mati? Dia tetap hidup. Nah, itu kenapa Yesus pun dikatakan itu perumpamaan seperti keadaan Nuh pada saat itu. Itu dalilnya mana? Yunus bukan Nuh. Yunus bukan Nuh. Aduh, Yunus yang dimakan ikan. Bukan Nuh, sorry. Saya salah sebut nama. Ya, Yunus. Itu dalilnya yang mana, Pak? Kenapa? Dalilnya. Dalil apa itu maksudnya? Dalil yang menceritakan bahwasanya Yesus itu mati di pandangan manusia. Oh tidak, itu kan jelas Yesus mengatakan begitu, turun ke dalam kerajaan maut. Itu ya, tidak ada dalil. Tidak. Itu ada, kalau turun dalam kerajaan maut ada. Dalilnya di mana, Pak? Sebentar, saya bukakan ayatnya. 1 Petrus 3:19 Pak 1 Petrus 3:18 ya. 18-19 ya, 18 sampai 19. 19 ya. Iya, betul. Oh iya, 1 Petrus 3, 18 atau 19 kalau nggak salah, betul. 1 Petrus 3, sebentar saya lagi cari dulu. 18 saya lupa. 18, Selamat malam semuanya. Oke. Ya. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia
tetapi ia dibangkitkan oleh Roh. Dan di dalam Roh ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu pada roh-roh yang mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, dan ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Jadi di situ dikatakan tadi jelas ya. Di ayat 19 dikatakan yang di dalam Roh ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Gitu. Jadi Yesus tidak vakum, tidak mati begitu saja. Gitu Pak. Go passion. Berarti Yesus tidak mati ya? Ya, secara pandangan manusia dia mati. Yesus itu sebagai apa dia? Sebagai Tuhan kah? Ya, sebentar Pak Mulyadi. Habis Pak Ya. Go passion selesai dulu ya. Ya. Sorry ya. Mati di pandangan manusia itu mati yang bagaimana Pak Nabirong? Mati dicabut nyawakah atau tidak? Mati dicabut nyawa. Yesus jelas sekali sudah mengatakan tidak ada satupun yang bisa mencabut nyawanya, tetapi Yesuslah yang memberikannya. Itu dalilnya Jadi di mana? Yohanes 10, 17, 18. Yohanes 10, Yohanes Pasal 10. 10 ayat 17 sampai 18. Bentar, aku juga lagi buka ini. Yohanes 10 ayat 17 sampai ya betul 17 sampai 18. Saya baca ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendak siapa? Kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi itu kehendak sang anak itu sendiri, bukan orang lain yang mengambilnya. Apalagi malaikat pencabut nyawa itu nggak ada. Ya. Jadi dia bukan dicabut nyawanya, tetapi dia memberikannya. kehendaknya. Memberikan kepada siapa kehendaknya itu? Enggak, dia memberikan atas kehendaknya sendiri. Jadi kalau dia tidak mau memberikan pun dia bisa. Bahkan dia bilang, dikatakan di situ kan jelas, aku mengambilnya kembali. Gitu. Iya, maksudnya diberikan itu atas kehendaknya. Iya, Bapak itu mengasihi sang anak karena apa? Karena kerendahan hati sang anak memberikan nyawanya kepada Bapa sebagai tebusan untuk orang-orang yang mau percaya kepada Yesus. Jadi kalau Yesus mengatakan tak seorang pun mengambilnya, Bapa pun juga tidak akan mengambilnya kalau sang anak tidak menyerahkannya. Tapi Yesus mengatakan apa? Aku berkuasa memberikan dan mengambilnya kembali. Yesus berkuasa memberikan itu kepada Bapa dan Yesus juga berkuasa merenggutnya kembali. Tetapi apa? Karena Allah Tritunggal itu satu kehendak, bukan tiga kehendak. Allah Tritunggal itu satu kehendak, maka baik itu kematian dan kebangkitan itu sesuai dengan kehendak Kristus, bukan karena kehendak pencabut nyawa atau karena kehendak Bapa sendiri. Itu tanggapan saya. Lanjut Pak Nabirong. Sudah, saya rasa gimana Bang? Oke, tadi Pak Mulyadi apa tadi Pak Mulyadi mau disampaikan Pak Mulyadi? Oke, ya Bang, ya Bang. Ya, apa yang mau disampaikan? Silakan. Oke, yang ingin saya tanyakan begini Bang. Yesus itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan dia? Dia mengklaim dirinya sebagai manusia, apakah sebagai Tuhan? Dia manusia, tetapi dia juga Tuhan. Manusia juga Tuhan. Ya. Manusia juga Tuhan. Ya. Berarti bagaimana itu penjelasannya? Manusia juga Tuhan. Ya, dia manusia secara daging dia adalah manusia karena dia hadir ke dalam dunia ini sebagai manusia. Tetapi apakah dia Tuhan? Iya, dia Tuhan. Dia Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Ya, karena dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Makanya dia katakan segala kuasa yang di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Itu makanya dikatakan dia Tuhan. Apa rupanya arti Tuhan bagi kalian, Pak? Bukankah Tuhan Maha Kuasa atas segalanya? Oh ya, betul. Tuhan yang menciptakan langit dan Betul. menciptakan bumi. Itulah Tuhan. Betul. Sedangkan Yesus, dia lahir ke bumi
setelah bumi sudah ada, setelah langit sudah ada. Hmm. Nah, Oke, izin ya Pak Nabirong ya. Lanjut bro. Seharusnya kami juga bisa bertanya hal yang sama dengan keimanan Anda. Cuma karena kemarin saya ada dapat ini. Dijelaskan dulu saja, jangan ke arah sana dulu bro. Siap, siap. Mungkin yang Anda maksud itu adalah ketika posisi kemanusiaan Kristus. Ya, kemanusiaan Kristus itu adalah baru. Karena diambil dari rahim Bunda Maria. Tapi Yesus Kristus sudah ada sebelum Bunda Maria dan sudah ada bersama dengan Bapa. Yohanes 17 ayat yang ke-6. Bapa, permuliakanlah aku di mana kemuliaanku itu sudah ada bersamamu sebelum dunia ada. Ya, sebelum dunia ada, ya sudah ada. Sebagai apa? Sebagai firman Allah. Jadi ketika kamu memandang ketika Kristus itu baru ada pada abad pertama Masehi, kamu cuma melihat kemanusiaannya saja. Dan Yesus juga pernah mengatakan, Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham ada, aku adalah aku. Ego eimi. Aku sudah ada bersama. Ya, aku sudah ada, tapi lebih tepatnya aku adalah aku. Ini mirip dengan Keluaran pasal 3 ayat yang keempat ya. Ehye asyir ehye, aku adalah aku. Nah, jadi Anda jangan bingung kalau memahami tentang posisi kemanusiaan Kristus yang baru ada dengan Sang Firman yang sudah ada bersama dengan Bapa, sekaligus Firman inilah yang telah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Allah. Apa itu? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu ya. anak tunggal Allah. Ya, Berarti Allah adalah anak begitu. ya, yang penting Anda tidak memahami ini sebagai anak biologis. Anak tunggal ini kias. Anak tunggal kias. Anak Yap. tunggal kan anak satunya. Berarti Iya. punya anak. Iya, Satu anak berarti. Iya benar, karena firman itu satu, maka anak itu satu. Terus ibunya mana? Nah, seperti yang saya katakan tadi, jangan memahami anak tunggal Allah ini dalam pengertian biologis. Gini, Lagi Mulyadi, Bang Mulyadi anu Aceh. Uke Acehnya hamil, alnya lahir Bang Mulyadi kan lagian. Oh, mana Bang Fendi? Ya Bang Fendi kalau tanya Mbak Rono. Bet yang buat lu nak mupum. Kibang tanya pun bahasa Aceh lu tanya pun bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mah tengah waknya. Yang lagian. Jadi anu Allah yang ikut ini Allahnya. Lagi anu Aceh. Kehenato kan tidak pernah orang bertanya, oh Aceh itu hamil. Lalu melahirkan. Nah, adalah Bang Mulyadi kan nggak seperti itu. Yan Bang Fendi kan ada ubitan pegah tetap berbeda karena pemahaman tanya umat Islam dengan pemahaman waro tetap berbeda. Nah, yang kenyan. Selama Ya. Bang Mulyadi fokus kepada kemanusiaan, maka Bang Mulyadi sangat sulit menerima keilahiannya. Nah, jadi kita memandang Yesus itu tidak bisa memandang secara kemanusiaannya. Kalau kita memandang secara kemanusiaannya, maka kita tidak akan melihat keilahiannya. Sama dengan kita melihat sisi uang ya. Uang itu tidak akan berlaku. Itu cara pandangannya Bang Fendi terhadap Allah Ta'ala begitu. Tapi kan Enggak, saya tidak berbicara tentang Allah Ta'ala. Nah, Saya tidak berbicara tentang Allah Ta'ala karena berbeda Tuhan kita dengan Tuhanmu. iya, Sangat berbeda. pandangan Bang Fendi terhadap Tuhan Bang Fendi begitu. Iya, berbeda. Jadi jangan kamu samakan imanmu kepada iman kami. Karena kalau kami bertanya balik ya misalnya ya, coba kamu jelaskan kepada kami semua di sini. Allah yang dimaksud dengan Allah yang zahir dan Allah yang batin itu bagaimana? Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Percuma Bang Fendi, walaupun kita jelaskan Nah, secara begitu sebenarnya kebalikan daripada itu. Apapun yang kalian tanyakan kepada kami, tidak akan kalian memahami, kalian mengerti, dan kalian tidak akan mau terima jawaban kami. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk bertanya. Itu. Jadi percuma juga kamu bertanya tentang iman kami. Apapun penjelasan kami, kalian tidak butuh. percuma kita berdebat, tak ada Tidak untungnya. berdebat. Tadi kamu bertanya, saya sekarang bertanya balik. Misalnya ini, ya, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Nah, apa artinya? Coba kamu jelaskan itu. Wal awalu.
Allah berkata, dia yang awal. Allah berkata, dia yang akhir. Nah, dia di sini siapa? Apakah merujuk kepada pribadi Allah atau merujuk kepada orang ketiga? Lalu, apa yang dimaksud dengan Allah yang zahir? Apa yang dimaksud dengan Allah yang batin? Gitu Bang Mulyadi. Silakan Bang Mulyadi. Oke. Begini Bang Pendi. Allah yang awal dan Allah yang akhir. Begini Bang Pendi penjelasannya. Ya, di situ kan surat Al-Hadid ya. Surat Al-Hadid itu Allah berkata, huwal awalu. Huwa di sini siapa? Huwa di sini. Huwa di situ adalah yang maksud itu adalah Allah Ta'ala. Jadi Allah berbicara kepada dirinya, tapi menunjuk kepada orang yang ketiga. Ketika dia menunjuk kepada orang yang ketiga, tetapi yang dipahami itu merujuk kepada dirinya. Jadi pemahaman Bang Pendi itu salah tuh. Enggak, bukan pemahaman saya akan merujuk kepada teksnya. Huwal awalu. Dia yang awal, yang berbicara Allah. Allah berkata kepada Bang Mulyadi, Bang Mulyadi, huwal awalu, kata Allah. Itu kan firmannya dalam Al-Quran. Ya, huwal awalu. Allah berkata, dia yang awal. Nah, dia ini merujuk kepada pribadinya Allah atau merujuk kepada huwa, orang yang ketiga. Berarti begini Bang Pendi. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran supaya kita mengenal Allah Ta'ala, supaya kita ketahui Allah Ta'ala, kita tahu adanya Allah Ta'ala. Berarti tidak ada Tuhan selain Dia. Allah yang awal, sebelum Dia tidak ada Allah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, berarti begitu. Dan yang akhir, sampai akhir selama-lamanya, ila yaumil qiyamah, selama-lamanya tidak ada. Itu dalam pemahaman kita Islam. Jadi yang ingin saya tanya begini Bang Pendi. Allah, dia yang zahir siapa? Kalau yang zahir tidak ada. Allah tidak ada yang zahir. Lah, tapi dia berkata dia yang zahir. Bang Nabirang, minta tolong bukakan ayatnya. Biar saya yang jawab, bisa? Bentar. Surat Al-Hadid ayat 3 dibaca Bang Mulyadi. Coba baca. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Apalagi di situ? Wa huwa bikulli syai'in alim kah atau bagaimana ya? Ya, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir dan maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, Bang Mulyadi tadi bilang tidak ada yang tidak ada yang batin. Nah, ini batin. Lalu apa yang dimaksud Allah yang zahir dan Allah yang batin? Kalau tadi kan merujuk kepada huwa, kata yang ketiga itu merujuk kepada pribadi Allah. Bang Mulyadi bilang, kita tidak mau berdebat karena itu bukan iman kita. Kita cuma bertanya ya. Karena tadi kita juga diskusi secara baik-baik. Yang dimaksudnya menurut saya begini ya. Allah mengetahui ya yang zahir maupun yang batin. Apa perbuatan-perbuatan kita yang zahir yang kita perbuat, Allah Maha mengetahui. Begitu pula yang kita perbuat, perbuatan kita yang batin, yaitu dalam hati kita, niatnya kita begini, Allah Ta'ala juga Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Oh, jadi kalau saya bertanya sekarang, makna zahir itu apa? Ya, zahir itu adalah yang dimaksud itu perbuatan-perbuatan yang zahir kita. Allah Maha mengetahui. Bukan dia yang zahir. Misalnya kita mencuri. Bukan merujuk kepada Allahnya yang zahir. Kan ini kan Allah berbicara kepada merujuk kepada dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir dan dia yang batin. Maka yang saya tahu pertanyaannya Mbak Pendi itu bagaimana? Apa yang kamu ketahui dari pertanyaan saya? Supaya kita menunjukkan bagaimana Allah yang zahir, bagaimana dirinya yang zahir, kan begitu? Lah, itu kan memang ayatnya, kenapa dilarikan? Ayatnya kan begitu memang kan?
Kalau mau belajar Huwal Al-Quran, awalu wal akhiru wal zahiru. Ini tidak merujuk kepada orang lain. hai Bang Pendi, mesti buat Al-Quran kan baca tafsir. Jangan bahasa Aceh, bahasa Indonesia biar orang paham. Kalau Boleh saya jawab? tafsir. Coba lihat. Tafsir. Kalau tafsir itu sudah buah pemikiran manusia nantinya. Mungkin penafsiran Bang Mulyadi berbeda dengan penafsiran yang lain. Saya sangat yakin. Karena buah pemikiran manusia. Begitu juga penafsiran si A, penafsiran si B. Nah, kalau saya melihat ayat ini yang saya tanyakan, dhahir yang dimaksud Allah yang dhahir di sini siapa? Kalau Bang Mulyadi tadi berkata huwal awalu, dia itu bukan menunjukkan kepada orang yang ketiga, tetapi menunjukkan kepada dirinya Allah. Nah, kalau saya ingin menyamakan ya perkataan firman ya, Yesus mengatakan dirinya yang awal. Yesus tidak menunjukkan orang lain yang awal. Coba Bang Pendi, Alfa dan Omega, Alif with Tov kalau bahasa Ibrani. Akulah yang awal. Yesus tidak menunjukkan dialah yang awal, dialah yang akhir, tidak. Tetapi Yesus berkata kepada kami orang Kristen yang percaya kepadanya, akulah yang awal, kata Yesus. Akulah yang akhir. Tetapi di ayat bentar dulu. Tetapi di ayat ini huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, Yesus juga dia adalah yang kelihatan. Bagi kami Yesuslah Elohim yang kelihatan. Karena Elohim yang tidak kelihatan itulah Bapa di surga. Nah, supaya kami bisa mengenal Bapa kami di surga, kami melihat pribadi Yesus. Nah, pertanyaan saya, dia di sini apakah Abang kan tadi sudah menjawab. Dia di sini merujuk kepada pribadinya Allah. Kepada dia di sini berarti huwa itu merujuk kepada saya, bukan merujuk kepada dia. Tapi kalau kita melihat teks ya, melihat kalimat huwa itu merujuk kepada dia. Tapi kan Bang Mulyadi bilang tadi bukan merujuk kepada dia, tapi merujuk kepada pribadinya Allah. Ini berbicara tentang Allah sendiri. Bukan berbicara tentang Allah mengetahui perbuatanmu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tidak seperti itu. Itu sudah penafsiran yang sangat yang lari jauh daripada Al-Hadid ayat 3. Coba baca sekali. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu huwa bikulli syai'in alim. Alim itu apa? Ya, itu sudah ada itu. Mengetahui, alim. Bukan alim, alim. Mengetahui. Siapa tadi mau jawab? Silakan. Saya. Oke, silakan. Jadi mengenai ayat yang tadi wal awalu. Oh, sebentar dulu. Tadi ada orang yang bertanya itu sama Pastor Cipto kemana ya? Pastor Cipto, terima kasih ya. Saya tadi di kamar mandi. Pastor Cipto jelaskan, saya tadi lagi di kamar mandi nggak bisa jawab. Jelas suaranya? Jelas. Ini mohon maaf, mungkin saya hanya pengen meluruskan saja mengenai wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Itu mengenai ayat berapa tadi? Al-Hadid ayat 3. Al-Hadid ayat 3. Itu ada di layar. Iya. Ini brother, kita minta maaf dulu ya, kita bukan ngotot-ngotoan ya. Ya, karena itu bukan iman kami. Kita bertanya, tadi teman-teman muslim sudah bertanya tentang iman kami. Kita ini sama-sama sharing. Nanti saya juga kembali tanya ya, siapapun mungkin teman-teman yang mungkin mau tanya, yang mungkin bisa saya jelaskan, akan saya usaha jelaskan. Mengenai ayat itu wal awalu wal akhiru wal zahiru, kan yang menjadi pertanyaan tadi di al-zahir ya. Yang pertama huwa itu merujuk kepada siapa? Huwa itu kan dalam persepsi. Kalau kita lihat teks, sebentar Bang ya. Kalau kita melihat teks bahasa Arab, al-lughah al-arabiyah, huwa humahum. Huwa itu kan kata ganti orang yang ketiga, dia laki-laki kan? Bukan. Enggak, kalau kita lihat huwa. Kalau kita tasrif huwa humahum. Iya humahunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya kan? Nah, kalau kita merujuk, kalau kita sesuai dengan tasrif, huwa itu artinya dia laki-laki, kan begitu? Hiya, dia perempuan. Huma, mereka laki-laki. Hunna, mereka perempuan, begitu kan? Ya.
itu Huwa di sini dia, itu bagaimana? itu mungkin tasrif di kitab Dhammun ya. Silakan. Ya, maksudnya huwa itu kan pada prinsipnya adalah dhamir ghaib. Arti dhamir ghaib adalah suatu dhamir ataupun kosakata yang merujuk kepada sesuatu ataupun seseorang yang tidak ada di tempat. Huwa dhamir ghaib. Ya. Waduh, ini udah Bang Christian Prin. Kita penuh Bang Christian Prin. Jadi pemakaian tersebut kepada sesuatu hal yang gaib. Arti gaib itu sesuatu yang tidak terlihat ataupun tidak ada di depan kita. Itu arti gaib. Baik itu tidak terlihat, baik itu tidak ada di hadapan kita ataupun tidak terlihat. Berarti itu gaib. Huwa yang dimaksud di situ adalah kembali kepada Allah. Jadi Allah berbicara tentang dia itu kembali kepadanya. Misal kalau saya kan akulah yang awal, itu bahasa Alkitab kami ya. Ya. Tidak menunjukkan kepada yang lain, kepada orang yang ketiga. Huwa itu tidak merujuk kepada orang lain, melainkan huwa yang dimaksud itu kembalinya marji dhamirnya ialah kepada Allah. Tapi kalau kita bicara bahasa Arab misalnya nih. Nama abang siapa? Saya susah jawab sebutnya ini. Panggil aja Baidir. Bang Baidir. Man huwa? Kan Bang Baidir pasti tahu. Saya bertanya kepada Bang Baidir. Man huwa? Itu kan tidak merujuk kepada saya. Siapa dia? Maka Bang Baidir akan menjawab, oh, huwa adalah tilmizun misalnya. Dia adalah seorang murid. Ya. Ya. Kalau ma huwa itu kan lain lagi kan? Ma huwa sama man huwa itu kan lain kan? Man sama ma. Ya. Ya kan? Ya. Nah, terus kenapa huwal Ikan lagi orang dipikir mantau. Sebentar Bang Mulyadi. Coba Bang Mulyadi jelaskan. Kalau begitu coba. Tadi Bang Mulyadi saya suruh jelaskan, Bang Mulyadi nggak sanggup jelaskan. Sebentar Bang Go Fashion, saya turunkan sebentar ya. Iya, siap. Oke, Bang sehat-sehat Bang Beh, Bang Go Fashion Beh. Gak. Abang ya cepat Bang. Di Matang, Bang. Oh Matang, Sabo Kampung 2 tuh berarti. Tapak Bang tu tai lembak rumah. Okey, siap Bang. Get Bang. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana dia nih? Oke, Christian Prince. Sebentar ya, Bang Go Fashion diturunkan sebentar. Silakan dijelaskan. Bang Mulyadi mau jelaskan silakan. Kalau kami lagi duduk, hostel atau bapak nanti abang pancing, kita cewek. Bedah teksku bedah maksud. Assalamualaikum warahmatullah. Bang mungkin lanjut Mbak Tabuno. Batateh Ayat ini ayatnya masih ada. Itu kan udah jelas maksud huwa di situ adalah kembalinya kepada Allah. Yang dimaksud huwa di situ adalah Allah. Wal awalu artinya dia yang awal, wal akhiru dan dia yang akhir, wal zahiru dan dia yang zahir. Kan tadi timbul pertanyaannya kan di zahir ya. Maksud zahir itu kan abang bertanya zahir itu zahir yang terlihat apa zahir yang bagaimana di situ kan? Yang saya tanyakan zahir yang bagaimana itu, apa yang maksud zahir itu saja yang saya tanya. Yang dimaksud zahir itu memang zahir yang terlihat. Artinya memang zat ataupun fisik daripada Allah itu memang terlihat. Sudah, itu aja jawabannya. Memang zahir terlihat. Berarti Allah itu kelihatan? Terlihat. Nampak? Nampak. Yang mana? Nah, itulah inkisyafu ketika dibuka. Ketika dibuka kan ada hadisnya, kan ada dalilnya di mana nanti kita bisa melihat Allah ketika kita sudah berada di surga. Itu bukan dohir Bang, kalau sudah di surga. Dohir itu bermakna lahiriah. Dohir itu nampak secara empirik Bang. Di surga itu bukan empirik. Ya kan ada dalilnya juga. Oke lah. Dalil yang bagaimana? Silakan Anda buka kitab Lisanul Arab li Ibnu Manzur. Kita bilang
tidak nampak secara empirik, secara fisik nyata gitu kan. Bang, pahami apa itu zahir. Iya, Apa itu zahir? zahir itu nampak, kelihatan dan Bukan bisa sekedar dilihat. itu, bukan sekedar itu. Kalau Anda merujuk kepada kitab Lisanul Arab li Ibni Manzur, dia juga adalah sesuatu yang lahir. Iya, Tuhanmu siapa yang lahirkan? yang lahir Bagaimana Tuhan yang lahir itu? zahir. Zahir itu lahir juga. Dari lahir sampai dia nampak secara empirik. Iya, itu kan lafal muradif. Iya, betul. Lafal muradif. Artinya itu satu lafad, maknanya itu bukan satu. Cuman dalam pemakaian zahir itu yang dimaksudkan adalah kelihatan. Kelihatan memang bisa dilihat dengan pandangan mata. Iya, empirik kan? Berarti materi ketemu materi. Seperti itu. Iya. Nah, terus bagaimana materialnya sang ilahi? Wujud materinya. Itulah dalam, ini kan pertanyaannya kan dalam konsep Islam. Kalau dalam konsep Islam, sesuatu yang terlintas di dalam benakmu, maka bukan seperti itulah dia. Bisa dipahami? Ini kalau dari ilmu mantik ini kontradiksi ini. Kenapa bisa kontradiksi? Ya, bagaimana bisa sekarang begini, sesuatu yang nampak tapi bukan dia. Lalu bagaimana wujud dia yang tunggal itu? Oke lah, anggaplah dia punya wujud lain yang tidak sama dengan siapapun karena dia laisa kamitslihi syai'. Ya. Oke, bagaimana itu? Kasih lihat saya fotonya aja. Ya, kalau memang bisa ada zatnya dan bisa dilihat, bisa kita ukur ataupun itu akan membatalkan ayat-ayat yang lain. Lalu bagaimana dengan artinya rumusan wujud tidak bako mukhalafatuhu lil hawadits qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayyun sama basar kalam qadir muridun aliman hayyun sami ambasir mutakalliman. Bagaimana dengan wujud? Berarti kan yang dipertanyakan wujud. Wujud itu kan ada. Yes. Ya. Of course. Wujud itu kan ada. Berarti ada. Allah itu yang ada. Yang ada itu kan kita tidak bisa mendefinisikan, maksudnya tidak bisa mendefinisikan bagaimana bentuknya, seberapa ukurannya. Saya nggak nanya ukuran kolornya Tuhan, berbentuk atau tidak. Bang, mungkin bahasanya bisa di ini ya. Ya, bahasa diperhalus, brother. Akhi, bahasa diperhalus. Baik, Ustaz. Kalau untuk berbentuk yang gimana tadi maksudnya? Ya akhi, isma'u kalami. Fi hadhihi al-ayah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Ma mana Allahu zahir? Kan sudah saya jelaskan, zahirnya Allah itu sudah zahir. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Apakah setiap yang zahir itu bisa kita lihat dengan mata telanjang, telanjang kita? Nampak secara empirik, wajib. Yang zahir wajib bisa diindrai. Iya. Itu definisi zahir. Ya, itu definisi zahir. Cuma lalu tidak setiap yang zahir itu sanggup untuk diindrai oleh pandangan mata kita. Tapi bisa kan? Sekarang perbandingannya seperti ini. Belakangan bisa atau enggak? Nah, berarti kan bisa, maksudnya bisa dilihat. Kan sudah saya jelaskan. Kan? Bisa. Oke. Saya mau uji coba ini secara sains bagaimana saya melihat itu. Oke. Kan karena gini, ini kita buat perbandingannya. Kita percaya bahwa udah, jangan belok-belok di mana saya bisa sentuh. Itu saya mau tarik telinganya aja dulu dikit. Gimana caranya saya bisa tarik telinga dan hidungnya? Yang zahir itu. Mungkin abang ini mau menjelaskan begini, ya. Ini seperti kita mengetahui adanya setan, tapi setan itu tidak bisa kita lihat. Begitu Bang ya? Lebih kurang seperti itu. Nah, tapi itu tidak bisa dijadikan zahir, Bang. Tidak bisa tidak bisa kita jadikan dia itu bisa kita lihat. Itu namanya enggak zahir. Syaitana maujud walakin laisa dalam zahirun. Yes. Zahir itu, Bang. Kok zahir, gimana caranya? Kasih lihat saya.
Tadi kan Abang bilang zahir itu yang kelihatan. Ya. Yang zahir itu yang nampak secara empirik, Bung, ya. Kalau cuma misalkan sekedar didengar, itu bisa jadi itu adalah afirmasi alam bawah sadar. Makanya Dari sudut pandang ilmu psikologi, saya pengen yang bisa saya sentuh, tidak halu, bisa saya lihat, minimalnya bisa ku tarik-tarik kumisnya. Nah, disinilah kan di dalam ini kan bicara kan pemahaman Islam. Nah, di dalam pemahaman Islam sendiri, nah, Allah itu Nggak perlu pakai akal gitu dalam pemahaman. pakailah, justru disinilah akal bermain. Bagaimana akal bisa ya udah gini, akal ini harus saya jalan dengan fakta empirik. Nah, ini gimana caranya saya tarik kumisnya Allah itu? Coba. Allah itu kan aja kumisnya Allah itu kan sudah dijelaskan, Allah itu kan berada di arash. Begitu. Di aras. Bagaimana bisa nampak secara empirik? Oh, di aras dia ya. Di aras berarti dia tidak di sini. Ya kan dia mengetahui kan dari ujung ayatnya terus dari berarti dia tidak meliputi ruang dan waktu, enggak mencakup segala ruang dan waktu. Enggak melingkupi ruang dan waktu. Oh, berarti tidak mencakup ruang dan waktu ya? Tidak. Betul. Betul. Pecat aja Tuhanmu itu, Bang. Karena Tuhan waktu ruang dan waktu memang tidak meliputi ruang dan waktu, karena waktu tersebut juga hasil daripada ciptaan Allah. Waktu diciptakan. Pertanyaanku, dia pernah menjadi yang awal? Ya. Mana duluan dia atau yang awal? Awal itu bagian daripada waktu. Makanya wujud kidam. Arti Kok kidam. Wujud kidam. Dengar dulu kan belum habis. Kok lari ke kidam pula? Iya kan? Coba abang pelajari itu. Arti kidam itu apa? Saya bahkan lebih hafal daripada kau. Allah wujud kidam bakomu qarakatuhu lil hawadisi. Makanya binafsihi wahdaniyah. Apa yang kau hafal? Makanya kan kau mau tes hafalan Al-Qur'anku pun masih jadi sekarang. Enggak, maksudku coba yang logis lah. Kau udah bilang Allah ini bertempat gitu kan. Kau merujuk kepada Al-Quran surat Toha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya kan? Nah, di situ dikatakan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu wujud atau sifat? Ini udah kusir nih, udah kemana-mana nih. Enggak. Lu yang ngomong tadi di arsy. Kau berdalih Tuhan tidak bisa nampak secara empirik karena dia ada di arsy. Licik sekali logikamu. Ya kan betul. Kalau bisa contohnya lah perbandingan yang kita bilang kan. Lalu bagaimana saya bisa percaya dia dohir kalau saya nggak bisa sentuh, malah dia lari sembunyi di langit gitu loh. Contoh. Nah, sekarang beginilah Allah dohir yang turun sepertiga malam, bagaimana tuh? Contoh nih kita bilang kan. Jangan contoh-contoh Allah dohir yang turun sepertiga malam. Mana fotonya? Contoh. Saya minta sepertiga malam nanti foto punya Tuhan. Ini kan contoh. Nah, kita buat perbandingan. Anda percaya kuman itu ada? Saya percaya dia bisa diindrai lewat mikroskop. Nah, kan nggak bisa dilihat secara langsung. Bisa diindrai. Ini mata melihat lewat mikroskop. Nah, kalau nggak ada mikroskop kan nggak bisa. Oh, jadi Tuhanmu seperti kuman gitu. Ini udah kusir maksudnya kan? Ini udah kusir. Bukan kusir, enggak kusir saya dari tadi. Maksudnya logika saya masih main dari tadi ini. Logika aja. Kamu mengambil contoh, mencontohkan Tuhanmu dengan example kuman. Coba bayangkan. Cuman begini dengar baik-baik. Tuhanmu kan turun sepertiga malam tuh tiap malam. Nah, yang turun secara dohir itu saya minta kau selfie sama dia. Ini gimana pemahamannya? Soalnya kan gini. Ini dohir, ini ayat ini menulis maksud turun, gini. Maksud turun di pertiga malam itu bukan berarti zatnya yang turun. Terus apa yang turun? Celananya? Rahmatnya itu. Ini udah kusir kan bahasa. Lah enggak ada penjelasan di situ bilang rahmat yang turun. Berarti itu kan nggak dibaca, itu kan bacanya secara tekstual. Ya emang tekstual memang seperti itu. Terus kau merujuk kepada rahmat dari mana? Kitab apa yang kau baca? Makanya kan untuk memahami hadis, untuk memahami. Lalu
Kau ada begini kalian ya, ada aja alasannya ketika ditanya Allah yang zahir, bilang itu rahmatnya lah yang turun. Jadi Allah mau ngumpet di aras sana. Iya. Biar nggak bisa diajak selfie gitu. Bang Pendi nih gimana nih Bang Pendi? Kok lari ke Bang Pendi? Kok lawannya saya? Kenapa ke Ustadz Effendi? Udah, Ustadz Effendi diam aja. Coba. Itu Tuhan yang zahir, artinya kan nampak secara empirik bisa disentuh. Tuhanmu yang bisa disentuh yang tidak goib itu, ya kan? Itu ada di aras. Aras itu materi atau bukan? Aras itu kalau di dalam pemahamannya itu suatu tempat yang tinggi. Materi atau bukan? Saya nggak tanya dia al-a'la atau apalah, nggak. Materi atau bukan? Materi atau materi? Materi. Aras itu materi. Oke. Teman-teman dengar ya. Ini orang muslim yang ngomong. Ya. Di situ, aras itu materi. Di situ kan nanti ada penjelasannya. Iya. Kan ya, materi kan ya. Seperti melihat. Materi ya. Materi Dengar dulu. Apa bedanya Tuhanmu dengan alien? Dengar dulu. Coba. Itu kan dengar dulu. Kalau aras materi. Hajar. Jadi ingat kisah alien. Awaknya karena awaknya pengen jawaban yang dari kitanya sesuai lagi keinginan awaknya. Ya, anak udah mendawa. Makanya berikan kesempatan untuk menjawab. Gitu. Iya, jawablah. Ya penting masuk akal. Kok aras materi? Gini Bang. Itu kan tunggu dulu. Biar saya jelaskan untuk menjawab. Oke, habis itu baru Abang bertanya gitu kan? Iya. Monggo. Seperti melihat Allah. Tunggu mati dulu ya. Berarti kan kita melihat zatnya seperti itu kan? Nah, seperti kita melihat zatnya wujud, zatnya ada. Wujud. Bisa kita lihat dengan panca indera. Cuman kan ada waktunya yang ditentukan. Tunggu mati dulu seperti Tunggu itu. mati dulu kan? Baik, saya paham. Tunggu mati dulu. Definisi dari kematian adalah berpisahnya materi dan inmateri. Berpisahnya jasad dan ruh. Oke? Yang melihat Tuhan ini ketika sudah mati ini ruh atau jasad? Jasad. Kau ini berpisahnya ruh dengan jasad kembali ke tanah gimana sih? Ruh atau jasad? Itu kan di dalam Islam kan ada nanti suatu saat akan dibangkitkan. Kan akan dibangkitkan kembali. Kok dibangkitkan lagi? Dalam Islam ada habis tanah di bumi ini dipakai bangkitkan manusia. Dengar. Nah, itulah kan belum habis penjelasannya. Nah, udah dipotong seperti ini kan. Terus untuk apa mati kalau nanti dibangkitkan lagi? Ngapain mati kalau dihimpun lagi dengan jasadnya? Memang dalam Islam nanti tujuan Tuhan buat program kayak gitu apa? Kurang kerjaan sekali Tuhanmu ini. Tujuan Tuhanmu buat program kerja kayak gitu itu apa gitu loh. Ini sudah kusir. Nah, enggak kusir. Enggak. Saya enggak kusir. Kan kok ini kan jelas ya. Jelas. Ini ilmu filsafat ini, Bro. Itu sudah kusir Bang. Karena kok enggak terbiasa debat filsafat. Coba gimana? Makanya kan ada waktu untuk menjawab seperti itu. Saya belum selesai untuk menjelaskannya. Tapi karena Abang ini langsung motong, jadinya nyerang gitu kan. No. Makanya kan prinsip debat yang baik itu usah kau lari ke prinsip debat, ke prinsip ketuhanan dulu dari tadi kau lari ke prinsip debat. Makanya dengarkan dulu penjelasan saya. Kalau misalkan memang tidak sesuai seperti pemahaman, ya udah. Kalau nggak diambil, ini bukan berarti apa yang saya jelaskan itu harus diterima, enggak. Tapi minimalnya harus masuk akal loh. Tadi dari Allah yang dohir itu nampak secara empirik, tapi tunggu mati dulu. Ku bilang itu kan roh kalau sudah mati. Kau bilang nanti gini. Mau sampai kapan makna dohir itu buruk. Halo.
Makna zahir itu bukan berarti melihatnya secara nyata, tapi segala sesuatu yang berubah lagi diciptakan ya. Allah itu, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu yang ada di dunia yang bisa kita saksikan dengan mata, itulah makna zahir atas kekuasaan Allah yang sebenarnya. Ini ada dua pendapat ya antara kau dengan dia, siapa yang benar? Nah, Bang Coba, Said, ada tuh. siapa yang menjawab tadi Bang? Bang Said. Ada dua pendapat ini, mana yang benar di antara kalian? begini, ketika kita bertanya bahwa Allah itu zahir atau tidak, kita juga bagaimana dengan orang Kristen membuktikan keberadaan Allah itu sendiri? Karena sama saja tidak bisa dinyatakan secara zahir. Bang buka ini Bang, buka Kifayatul Awam, di situ ada penjelasannya di Kifayatul Awam halaman sifat berapa? wujud. Bacakan, tunjukkan di sini. Kalau untuk halaman saya Kifayatul Awam. nggak ingat, soalnya saya lagi di Tunjukkan luar, aja teksnya di sini. nggak bawa kitab dan Mau nggak Kifayatul Awam atau Aqidatul Awam terserah, munculin di sini. karena saya lagi di luar ini, kitab pun nggak ada. Udah, jangan bawa-bawa ya sesuatu yang tidak ada. Jangan bawa-bawa. Ada. Jangan bawa-bawa Itu sesuatu yang tidak ada. itu bisa dibeli kitab mah, kan ada dijual. Kalau ini kita berbicara untuk malam ini, kau suruh saya pula beli. Udah bosan aku baca-baca kayak gitu di pesantren dulu. Enggak, maksudnya kan abang kan nggak terima tadi. Karena kan saya lagi di luar. Kitabnya juga nggak ada. Udah, nggak usah kau sebut. Kalau misalkan makna zahir tidak bisa dimaknai secara nyata, fisiknya tidak bisa. Satu lagi nih. Iya. Mana yang benar di antara kalian berdua? Memang tidak bisa. Saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda bisa membuktikan kepada kami bentuk Allah yang Ini Bang sebenarnya? Said Bang Said, apa yang abang jelaskan ini sudah bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh saudara saya dari Aceh. Kontradiksi. Ya. Enggak, tapi Itu bertolak belakang. kalau Tadi sampai disampaikan Allah memaknai yang zahir itu memaknai Allah itu zahir lalu Salah ini dapat dibuktikan satu secara pahala. nyata, ini akan melemahkan keyakinan Islam karena Allah itu tidak bisa diukur dengan dalam bentuk apapun. Iya. Jadi mana yang benar di antara kalian ini? Coba Kalau berkelahi dulu yang bisa kalian. membuktikan keberadaan Allah secara nyata. Bilang itu ada benarnya Allah juga. itu Abang zahir. bilang juga ada benarnya. Mana yang benar di antara kalian? Pusing gua Kristen. Persoalan Pusing mana kalau yang benar. Ini kan harus melihat secara logika. Nah, ini logika kalian mana yang salah? Mana yang benar logika? Begini, saya katakan, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir, bagaimana Anda bisa jangan lari ke Yesus. Kenapa larinya ke kita? Jangan lari dulu ke Yesus. Kita ini Jangan lari ke Yesus dulu. Tadi sudah dijawab panjang lebar. Tidak. Yang harus diumpamakan. Kita berkeyakinan. Anda berkeyakinan sebagai seorang Nasrani. Bang, umpamaannya beda, Bang. Bagaimana mungkin tikus dengan kucing Anda umpamakan? Iya, memang harus disamakan karena ya nggak bisa. Saya punya nggak bisa. Bagaimana mungkin menyamakan sesuatu yang beda? Oke, saya bertanya pada Anda. Kerangka berpikir ilmiah seperti apa yang seperti itu? Menyamakan sesuatu yang berbeda. Anda bertuhan tidak? Anda bertuhan tidak? Kecuali kalau Anda tidak bertuhan. Tapi ketika enggak, kau menyamakan yang beda. Bagaimana yang beda? Masa tai dengan batu kau samakan? Samakan bagaimana? Saya ingin mempertanyakan. Coba Anda buktikan keberadaan Allah yang sebenarnya secara nyata. Sudah terbukti kok. Sudah terbukti. Allah secara zahir. Sudah Allah pernah secara turun. zahir. Sudah pernah terbukti. Mana Allah secara zahir, bentuknya seperti apa, rupanya seperti apa, mau saya tarik kumisnya. Itu Yesus, kenapa kok nggak hidup di zaman itu? Bagaimana Yesus kau bilang itu Allah? Dia firman Allah yang menjadi manusia, Itu bukan firman yang kamu menjadi yakini sebagai firman, tapi bukan Allah. Kalau memang firman Yesus yang itu adalah menjadi Allah. manusia. Kalau Jika menjadi Yesus manusia, adalah Allah, berarti keyakinan Kristen itu tidak satu. Tidak ada Yesus, tidak ada Allah. kau malah lari ke situ. Dengar baik-baik ya. Ketika Anda Firman jadi menyatakan manusia kau tidak Tuhan percaya, Islam, firman jadi buku makanya kau Anda percaya. harus juga membuktikan. Anda ingin orang membuktikan, tapi Anda juga tidak bisa membuktikan. Ini Ya kontras. sudah terbukti, data historis Mana? ada. Mau Bukan diuji. persoalan data historis. Kamu buktikan mana bentuk dan wujud Allah yang sebenarnya. Minimalnya saya punya data historis pernah turun ke bumi sebagai dari firman. Lah kau nggak pernah turun sama sekali. Iya, Saya betul. tidak bertanya data. Kau Iya, nggak betul. pernah turun sama Wujud sekali Allah gimana? yang sebenarnya itu Aduh, emang Ustadz si tolol ini makan tai tiap hari. Coba dieksekusi dulu. Ya. Logika kok nggak main. Nah, begitu Bang juga. Fendi, Bang Begini. Fendi. Oh, Bang Fendi.
begini kita ya. Ini bicara tentang konsep ketuhanan saya. Ada data historis. Lah kalian minimal ada data historis. ada juga bang. Mana pernah turun? Kan bentuknya bagaimana? Menyerupai siapa? Yang pernah dijelaskan ketika Musa itu melihat kan sampai Lihat pingsan gitu. Pingsan. Kenapa dia pingsan itu? Karena itu melihat dari, bisa kita bilang karena Aji buka ayat bang, buka ayat Ji. Coba buka ayatnya. Sia longgalan. Oke. Halo Bang Mulyadi. Pak Jeno. Belum di Malaysia mau Bendi. Ya udah kok. Aduh, udah bahasanya kalian ini. Ustadz saya diam lah kalau bahasa itu. Oke. Aduh. Jauh kali permainan Bang Mulyadi nih. Lagi cari uang mau Bendi. Oh, get. BMMN ubat Bang Ai,